Sobat Traveler dimanapun berada, gimana kabarnya Sob? Masih ingat kan episode sebelumnya? Ya, kita masih membahas Gunung Gede nih. Di mana episode sebelumnya, kami sempat berbincang bersama staf Gunung Gede di Cibodas. Lalu bertemu kelompok pendaki lain di jalur pendakian. Di jembatan kayu kita berbincang dengan salah satu kameramen. Setelah itu berakhir di jalur pendakian untuk beristirahat makan siang. Baru nyampe Curug Ciberem. Nah, di episode kali ini masih banyak hal-hal seru yang akan kami ceritakan. Setelah beristirahat dan makan siang, kami melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ini pun masih diselimuti pepohonan yang rimbun dan jalur bebatuan. Sobat Traveler, dalam pendakian atau hiking, kami sangat sarankan untuk tidak makan mie instan, karena tubuh kita sangat membutuhkan energi yang banyak. Saran dari kami, Sobat Traveler membawa beras, makanan kaleng seperti sarden atau kornet yang mudah penyajiannya. Semakin dekat dengan pos air panas karena sudah terlihat asap putih dari uap air panas dan tercium aroma belerang. Akhirnya kami sampai juga di shelter air panas. Ini kesempatan kami untuk beristirahat lebih lama karena di sini kami bisa sambil berendam kaki. Kita udah sampai deh tempat air panas, shelter air panas. Istirahat dulu kita di sini ya. Cuci kaki, berendam kaki, biar nggak terlalu capek. Oke, nggak panas, gasnya habis. Oke Sobat Traveler, istirahat kita sudah cukup. Sekarang sudah jam 4 sore. Karena persediaan air minum kita udah habis, kita ngambil persediaan air minum dulu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita menuju kandang badak dan kita istirahat malam di sana. Oke teman-teman, berangkat. Berangkat. Lalu kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan sambil mencari lokasi air bersih untuk mengisi air minum. Di perjalanan kami menemukan sungai yang kami kira airnya bisa diminum. Tapi ternyata setelah kami hampiri airnya bau belerang. Kami langsung mengurungkan niat kami untuk mengambil air di situ. Kami pun melanjutkan perjalanan diikuti kelompok lain yang ada di belakang. Tibalah kami di kandang batu, yang mana pos ini adalah tempat kebanyakan orang mendirikan tenda dan beristirahat. Tapi terlihat aneh, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tidak lama kemudian kami menemukan air terjun yang tidak terlalu tinggi. Istirahat dulu ya. Capek banget. Kita istirahat dulu sambil nunggu teman-teman yang lain isi air. Air buat kita minum sama buat masak nasi. Sambil istirahat. Ntar lagi kita sampai ke kandang badak. Nanti kita di sana bikin tenda, terus ya masak nasi, masak buat makan malam, dan istirahat. Kami langsung mengisi persediaan air minum karena persediaan kami sudah benar-benar habis. Segarnya air pegunungan lumayan untuk membasuh tenggorokan yang kering sepanjang perjalanan tadi dan beristirahat sejenak menghilangkan rasa lelah. Walaupun rasa lelah itu tidak hilang sepenuhnya. Setelah air terisi penuh, kami melanjutkan perjalanan. Entah mengapa kaki sudah terasa berat, padahal perjalanan untuk mencapai pos selanjutnya masih lumayan. Mungkin karena makan siang kita tadi kurang memberikan energi. Semakin tinggi mendaki, badan pun semakin terasa lelah, sehingga kameramen kami sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tidak disangka, waktu semakin gelap, sehingga kami memutuskan untuk membagi tim. Fadli, Hanif, dan Anan kami persilahkan untuk duluan agar bisa membangun tenda. Alhamdulillah nyampe di kandang badak. Yuk.
Dengan sedikit motivasi, Alam pun kembali bersemangat. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kandang badak. Saatnya kita bermalam di sini. Istirahat dulu semalam, besok baru kita mulai lagi. Oke, teman-teman kita yang lain udah sampai dan kita telah. Perlu Sobat Traveler ketahui bahwa pos ini adalah pos favorit setiap pendaki. Di samping pos terakhir, di sini juga terdapat sumber air, toilet, dan musola. Tak heran, banyak pendaki yang mendirikan tendanya di pos ini. Tapi sangat tidak disangka, hanya kami yang ada di sini. Sungguh malam yang menakjubkan bagi kami, karena di sini tidak ada siapa-siapa. Hah? Sayur tumis ini nih. Makan malam yang kali ini dimasak oleh Fadli dan dibantu oleh Rafli. Oke, Sobat Traveler, malam ini kita udah bangun tenda. Sekarang juga udah jam 7:15. Kebetulan kita belum makan malam nih. Sekarang kita mau siap-siap masak, terus makan malam. Setelah itu kita istirahat. Mungkin makan. Nggak ada yang bawa sini. Yang sini. Bikin sayur tumis. Mantap. Harga tadi tuh. Oke teman-teman, makanan udah jadi, sudah matang, saatnya kita makan. Alhamdulillah. Selamat pagi Sobat Traveler. Pagi yang sangat cerah. Oh iya, gak ada waktu untuk malas-malasan ya. Kami langsung membagi tugas. Saya mengambil persediaan air minum di mata air. Dan Hanif mencuci piring, sisanya menyiapkan makan pagi. Mantap. Gak tau berat, tadi di sana baru makan nugget, indomie, sama nasi. Sekarang tempe sama Yaudah yuk. telur. Iya. Pakai itu Tepungnya udah asin. Udah. Oh ya. Oke, Sobat Traveler. Sekarang kita udah pagi, terus kita mau siap-siap buat masak sarapan. Setelah itu kita berangkat lagi ke puncak. Pat, masak apa hari ini? Kita mau masak nasi liwet, terus tempe goreng sama telur dadar. Nasi liwet, tempe goreng sama telur dadar. Daun bawang buat bikin tempe goreng. Gue pasang bolehnya ya? Dingin banget. Ya sambil nunggu, mendingan kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nan, sini Nan. Bang, Aduh, gimana Nan? Dingin gak? alhamdulillah dingin. Jadi gimana nih? Ceritain soal perjalanan kita nih. Kemarin dari bawah sampai ke atas kayaknya capek banget. Iya, Gimana? jalurnya mantap, banyak tanjakan, terjal. Ya. Aduh, punggung sakit. Udah berapa kali nih naik gunung deh? Kalau untuk ke Gede udah 3 kali, tapi buat jalur sini baru sekali naik. Berarti kaget juga lumayan dong kalau jalur sini baru sekali mah. Iya. Kan soalnya kan jalurnya agak panjang kan. Udah gitu belok-belok. Berarti sebelumnya naik Gunung Putri ya? Iya, lewat Putri. Tapi Gunung Putri lumayan kan? Panjang gitu ya. Iya. Tapi dekat. Deket ya. Udah di ujung-ujung tuh tadi pas sebelum ke kandang badak, kameramen kita juga udah. Iya, kasihan tuh kameramen. Udah meremelek, udah gak kuat bawa tas dia. Aduh, tapi alhamdulillah sih kita sampai di sini walaupun emang kelompok kita doang yang ada di sini. Iya. Karena hari biasa kali ya, weekdays ya. Jadi nggak terlalu ramai. Biasanya kalau weekend rame banget. Sampai mungkin kandang badak rebutan kali kita camp di sini ya. Iya. Udahlah, kita nanti tinggal nunggu makanan matangnya. Siap. Makan gitu. Makan sarapan dengan lauk nasi liwet, tempe goreng, telur orak-arik, sambal terasi dan mustopa. Kita selesai makan dan sebentar lagi kita akan melangkah menuju puncak. Ini buka. Mana? Oke teman-teman, sebelum kita berangkat ke puncak,
kita doa dulu semoga sampai selamat sampai tujuan. Kalau udah ada yang capek, yang tahu dipaksain, kita istirahat dulu. Doa dimulai. Amin ya Allah, amin. Oke, sekarang jam 9:22. Kita udah siap semua untuk melanjutkan perjalanan kita ke puncak. Oke. Yuk kita berangkat. Perjalanan menuju Puncak Gede dari sini sekitar 3 jam lagi. Masih segar. Ini adalah hari kedua dalam pendakian menuju Puncak Gunung Gede Pangrango. Semoga di puncak cuacanya cerah dan kita bisa menikmati pemandangan kota Sukabumi, Cianjur, dan Bogor dari atas. Dalam perjalanan ini, akar-akar pohon menghiasi jalur yang kami pijak. Terbilang cukup landai, namun di beberapa tempat sangat terjal. Puncaknya masih 3 jam. Let's go. Udara pun mulai terasa panas. Kami pun sesekali duduk beristirahat untuk memulihkan tenaga dan kembali melanjutkan perjalanan. Lanjut. Puncak 5 menit lagi. Sobat Traveler, sepertinya kita istirahat dulu. Kita menuju tanjakan setan. Jadi sebelum ke situ, kita istirahat dulu beberapa menit. Nanti kita lanjut lagi sana. Soalnya tanjakan setannya lumayan parah. Inilah tanjakan setan. Tanjakan yang mempunyai kemiringan hampir 90 derajat ini mempunyai panjang cukup lumayan, ditambah dengan beban di pundak yang kami topang. Sangat menguras tenaga kami. Jadi, Sobat Traveler, ini kita udah sampai ke tanjakan setan. Para pendaki nyebutnya gitu, jadi tanjakannya agak curam dan ekstrim banget. Disediakan tali untuk menaklukkan tanjakan ini, dan kami harus tetap berhati-hati karena tanah yang kami pijak sangatlah tidak rata. Kami bersyukur dengan cuaca yang cerah ini. Terbayang bila turun hujan sebelumnya, pasti akan sangat licin dan berbahaya tanjakan setan ini. Parah banget. Ayo, semangat. View-nya juga bagus. Mantap ya. Pangrango. Kata-kata puncak sedikit lagi yang selalu membuat kami bersemangat, seolah-olah menjadi booster untuk tubuh kami yang sudah mulai kehabisan tenaga. Trek dari tanjakan setan sampai ke puncak, parah. Harus pinter-pinter memanage pernafasan. Mendekati puncak, pohon-pohon terlihat jarang dan pendek-pendek, tidak seperti perjalanan sebelumnya. Akhirnya kami pun bisa melihat puncak Gunung Gede. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, kami bisa sampai puncak Gunung Gede ini. Alhamdulillah, sampai puncak juga. Kita belum resmi puncak. Kalau belum ketemu, tunggu puncak.
Inilah dia Tugu Puncak, sebuah bangunan yang berbentuk kubus bertuliskan Puncak Gede 2958 yang mempunyai tinggi sekitar 1,5 meter. Inilah yang biasa para pendaki cari bila sampai di puncak. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Tugu Puncak Gunung Gede, ketinggian 2958 mdpl. Berapa jam tadi kita dari Kandang Badak? Kandang Badak setengah 10. Setengah 10 ya. Sekarang udah jam 12.40. Alhamdulillah, MTA Traveler sampai juga puncak. Thanks buat kameramen Alam. Thanks satu lagi buat Fadli nih yang lagi ngerekam. Thanks buat Huda Markas, Hanif, Anan. Satu lagi Rafli mana ya? Tara. Ini dia. Aduh, thanks. Thanks. Akhirnya sampai puncak. Kita istirahat dulu di sini. Setelah ini kita ke Surya Kencana. Oke, sobat traveler, istirahat kita sudah cukup. Sampai sini kita akan lanjut lagi turun ke bawah. Tapi perjuangan kita belum berakhir, masih ada trek-trek selanjutnya. Yuk. Ayo. Rasa lelah terbayar sudah. Kami beristirahat minum dan memulihkan tenaga untuk meneruskan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu Surya Kencana. Seperti apa tempatnya? Mari tetap ikuti perjalanan kami. Perjalanan menuju Surya Kencana tidak terlalu sulit. Tempat ini tepat berada sedikit di bawah dari Tugu Puncak Gunung Gede. Otomatis, perjalanan menurun dengan mudah yang tidak sama seperti saat mendaki tadi. Inilah dia Surya Kencana atau orang-orang bilang alun-alun Surya Kencana. Tempatnya sangat luas. Luasnya pun mirip dengan lapangan sepak bola. Sampai kita di alun-alun Surya Kencana. Karena waktu sudah menunjukkan jam 2, kita belum sempat makan siang, jadi kita makan siang di sini dulu ya. Ya. Kita makan siang di sini dulu ya. Yuk, sana yuk. Ke sumber air. Nyobain nggak? Tempatnya datar, hanya ditumbuhi rumput dan ada mata air di tengah lapangannya. Jaraknya hanya 30 menit dari Tugu Puncak Gunung Gede. Seperti biasa, setiap kami menemukan mata air, maka kami langsung meminumnya untuk melepas dahaga. CDR Kita minum air langsung dari sumbernya tuh. pakai CDR. Pakai CDR vitamin C. Asik. Liatin dong bubus-bubus. Tuh. Ya belum, sudah diuyup baik. Warnanya masih begitu. Bias. Mantap. Waktunya makan siang. Sambil masak, kami berbincang-bincang tentang perjalanan mendaki gunung yang bagi sang kameramen Alam adalah pengalaman pertama kalinya. Gimana Lam? Parah. Parah apanya? Perut. Ini perdana naik gunung gimana? Pesan dan pesannya. Pas pertama naik ya. Udah kayak mau apa ya? Mau apa? Rasanya tuh pengen turun lagi ya. Mau balik ya. Tapi gimana pas udah lihat puncak? Lumayan lah. Gimana Nan? Gimana tadi? Alhamdulillah lancar. Pertama ke Kandang Badak udah gak kuat, tapi pas kita dari Kandang Badak ke puncak paling semangat Nan nih. Iya dong. Gimana Nan? Mantap. Motivasi biar semangat itu gimana Nan? Udah ngelihat puncak mah dikit lagi. Lari. Lanjut terus. Padahal kaki udah gemeter ya. Iya. Tenggorokan kering. Gak punya air. Oh iya. Airnya paling depan ya. Jadi pas di puncak emang kekurangan air, tapi alhamdulillah sih sekarang di sini udah ada air sih. Udah tenang. Nip mana Nip? Apanya gimana apanya? Perjalanannya Tadi kan sempet tuker kan kamera tuh. Gue udah mantep sih. Alhamdulillah cuacanya cerah.
cuma ya itu aja. Berat banget keril. Ya untungnya apa ya? Cuacanya bagus. Terus gunung lagi sepi, kita doang. Oh iya, mantep banget. Fli, gimana Fli? Aman, logistik kuat lah seminggu. Makan berat mulu ya? Iya, makan berat Jadi mulu. kita nggak makan mie instan. Oh, makannya mewah terus. Setelah kita makan siang, nanti baru kita jalan lagi tuh ke lewat jalur Gunung Putri. Mungkin kita bisa sampai malam ya, Dip ya? Jam 9:30 malam. Jadi kita trekking malam berarti ya. Sekarang sih kita makan siang dulu. Makanan udah diolah, baru kita jalan lagi. Sudah ya, kita siap-siap dulu buat masak. Oke, sekarang udah jam 16:24. Tadi kita udah makan siang. Sebenarnya bukan makan siang sih, makan sore. Karena kita makannya jam Rekap makan malam. mereka makan malam. Setelah ini kita langsung turun ke bawah melalui trek Putri. Di sini yang mudah-mudahan kita cepat sampai rumah. Ke base camp. Ya. Siap? Yuk. Kita doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Tenaga sudah pulih, perut pun sudah terisi, dan waktunya kita turun melalui jalur Gunung Putri. Perjalanan pulang menuruni Gunung Gede ini kami perkirakan 5-6 jam untuk sampai ke bawah. Iya. Naik lagi apa kita? Tektokan. Ya, Putri. Sekarang kita udah memasuki jalur atau trek Gunung Putri. Lumayan, mungkin kita sampai malam. Sepertinya untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTA Traveler. Gunung Gede!